Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit kembali hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, potensi dan keindahan alam Indonesia sudah banyak diakui dunia. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, khususnya UNESCO, sudah mengakui beberapa tujuan wisata alam sebagai geopark dengan status UNESCO Global Geopark. Di Jawa Timur ada beberapa lokasi wisata alam yang sudah mendapatkan status sebagai geopark ini. Satu di antaranya Geopark Ijen. Nah, kita akan bicarakan tentang potensi pariwisata dari sisi potensi alamnya. Karena tema besar Optimis Jatim Bangkit pada petang hari ini adalah optimalkan potensi geopark untuk tingkatkan kunjungan wisatawan. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber tentang tema ini. Saya akan bergabung dengan Pak Ali Afandi, SPDMT. Beliau adalah Kabid Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pak Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sehat nih, selamat Pak? malam. Alhamdulillah Harus sehat. seger gitu. Kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik, Dr. Gigi Saifuddin Gozali yang sudah rawuh ke studio kami. Pak Saifuddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semangat dan Semangat. Jatim Bangkit. Jatim Bangkit. Dan kita juga punya akses bergabung secara daring dengan General Manager Geopark Ijen, Pak Abdilas Baras. Pak Baras, Assalamualaikum Pak Baras. Oke, belum bersuara, nanti kita akan pendalaman dengan Pak Baras, ngobrol-ngobrol dalam program Optimis Jatim Bangkit sesudah rangkaian informasi berikut ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mewujudkan komitmennya dalam mendukung pengembangan lingkungan dan cagar alam yang merupakan kekayaan Jawa Timur. Untuk itu, secara khusus, Gubernur Khofifah telah membentuk Forum Geopark Jawa Timur lewat keputusan Gubernur nomor 188-1/KPTS-013-2023 tentang Forum Geopark di Jawa Timur. Jawa Timur sendiri memiliki banyak geopark. Dua di antaranya sudah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO, yaitu Gunung Ijen dan Gunung Sewu. Dengan adanya Forum Geopark, diharapkan bisa melakukan perencanaan, pengawasan, pengembangan, dan pengelolaan geopark secara maksimal. Tentu saja termasuk pengembangan wisata geopark. Selain Gunung Ijen dan Gunung Sewu yang sudah berskala dunia, geopark lain juga masih aspiring atau proses menuju geopark nasional, dan untuk menuju ke Global Geopark harus ada rekomendasi dari Komite Nasional Geopark Indonesia. Selain itu, pengembangan geopark diharapkan bisa menarik minat wisatawan, juga harus melibatkan pelaku usaha UMKM. Seperti kuliner, pernak-pernik, dan jajanan khas daerah. Contohnya seperti di kawasan Gunung Ijen, sejak Januari hingga Mei 2023, wisatawan mancanegara yang berkunjung sebanyak 3.866 orang, sedangkan wisatawan lokal 26.000 lebih. Sesuai keputusan Gubernur, Forum Geopark Jatim beranggotakan para pengelola geopark di Jatim, mulai UNESCO Global Geopark Ijen, UNESCO Global Geopark Gunung Sewu, Geopark Nasional Bojonegoro, Aspiring Geopark Nasional Tulungagung, Aspiring Geopark Malang, Aspiring Geopark Bawean Gresik, dan Aspiring Geopark Bromo Tengger Semeru. Optimis Jatim Bangkit dengan sorotan fokus tema besar kita adalah optimalkan potensi geopark, tingkatkan kunjungan wisatawan. Untuk obrolan pertama, saya bergabung dengan Pak Ali Afandi, Kabid Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Saya coba menyapa Pak Ali dulu, Pak. Yang saya kalau bicara soal tadi diungkapkan dalam catatan redaksi bahwa di Jawa Timur ini ada dua yang sudah resmi mendapatkan status geopark global dari UNESCO, yaitu Gunung Ijen Dan Gunung Sewu. terus Gunung Sewu. Ya. Ono Ijenan, ono Sewuan gitu ya. Kalau bicara soal klasifikasi Pak Ali, mungkin bisa memberikan gambaran apa sih Pak yang klasifikasi seperti apa ya kok sampai dua wilayah ini mendapatkan status geopark dari UNESCO? Jadi memang untuk geopark itu banyak macamnya. Yang di Jawa Timur sendiri yang sudah menjadi UNESCO Global Geopark itu ada dua, Gunung Sewu itu tahun 2015, itu ada 3 kabupaten, 3 provinsi. Yeah. Jadi ada Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan kabupatennya juga 3, Pacitan, Wonogiri, dan Gunung Kidul. Itu yang sudah berjalan, sudah 2015. Yang Kawah Ijen, ini baru ditetapkan kemarin, tahun 2023. Tanggal 9 kalau salah. Ya, tanggal 9 J. di Maroko. Kebetulan Bapak Kadis hadir di sana pada saat penyerahan sertifikat tersebut.
yang kita di sana itu disambut juga dengan gempa bumi Maroko. Jadi wisata geopark diberikan bonus gempa bumi juga seperti itu. Nah, jadi memang untuk diajukan menjadi UNESCO Global Geopark itu persyaratan sangat luar biasa dan itu harus disiapkan dengan baik. Jadi bahwa untuk menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark ini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi apa saja. Jadi misalnya mulai perencanaan, pelaksanaannya bagaimana, konservasinya bagaimana dan lain-lain. Kalau dikatakan kelompok besar, di situ ada geosite-nya. Jadi yang terkait dengan alamnya bagaimana, misalnya ada batuan, kawah dan lain-lain. Ada juga biosite, bagaimana keanekaragaman hayatinya di situ juga ada. Yang ketiga ada cultural atau kulturnya bagaimana, budayanya bagaimana di situ. Jadi semuanya saling terkait dan ketiga-tiganya ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Nanti akan dilakukan istilahnya verifikasi. Bagaimana terhadap ketiga-tiganya ini, apakah memenuhi persyaratan yang diputuskan. Makanya jalan untuk ke sana juga panjang dan memerlukan effort yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah di Jawa Timur ada 2 UNESCO Global Geopark yang sudah bisa diakui dunia. Dan harapannya nanti itu saja bukan hanya sebagai tempat kita rekreasi, tapi juga sebagai tempat belajar. Betul. Makanya di situ juga ada nanti program misalnya Geopark Goes to School dan School Goes Geopark. Jadi itu kita lakukan seperti itu. Saya bergabung dengan Pak Baras dulu yang juga sudah bergabung secara daring. Pak Baras sebagai GM Geopark Ijen. Pak Baras, Assalamualaikum Pak Baras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa terdengar suara saya? Oh, terdengar lantang Pak. Ini akan lebih lantang lagi kalau Pak Baras rawuh di studio sebetulnya ini. Tapi nggak apa-apa lah. Dengan adanya teknologi Pak Baras bisa nyambung. Pak Baras selamat Pak Baras ya. Karena status sebagai Geopark Global sudah diraih dan sudah muncul sertifikatnya. Dan sudah diserah terimakan di Marrakesh, Maroko 9 September yang lalu. Kalau kita bicara soal sebuah upaya, apa yang dirasakan oleh warga Ijen, khususnya pengelola terhadap respon dunia yang mengakui status geopark ini, Pak Baras? Monggo. Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan status yang kita dapatkan adalah hasil dari 5 tahun kita berjuang. Selama 2018 hingga 2023 yang kemudian iya, nampaknya sambungan dengan Pak Baras juga agak kurang lancar karena sekarang gambarnya freeze. Secara legal, secara dunia kita diakui yang pertama, yang kedua kita dipromosikan oleh UNESCO ke seluruh negara bagiannya. Sehingga kalau kita bicara promosi, kita nggak perlu promosi lagi. Maka UNESCO yang mempromosikan kita. Sehingga secara otomatis kita di-endorse secara cuma-cuma dengan kita bergabung dengan UNESCO Global Geopark dan juga Global Network. Sehingga di sana kita punya jejaring yang sangat luas. Yang selanjutnya, kita juga punya akses ke depannya, kita bisa menjadi tuan rumah Maroko. Itu kan digilir ya. Artinya entah 2027 nanti, karena 2025 sudah ditentukan di Chile, mungkin kita juga bisa menjadi tuan rumahnya sehingga secara tidak langsung pangsa pasar pariwisata kita sangat luas, mulai dari pangsa pasar peneliti, baik flora, baik geologi, baik budaya, ekonomi dan sebagainya, dan juga pangsa pasar wisata keindahan alam. Jadi paket lengkap, karena Ijen mulai dari pantai selatan, Gunung Api Purbanya yang berumur 30 juta tahun yang lalu, kemudian gunung yang ada di utara, Gunung Ijen, Ranti, kemudian Pendil, Suket, hingga Gunung Raung, itu juga menjadi bagiannya. Sehingga bayangkan kita memiliki laut 175 km dengan keindahan bawah lautnya, dan pinggir pantai sangat luar biasa, dan juga gunung apinya, sungai, air terjun, flora, fauna, karena kita merupakan kawasan cagar biosfer, dan juga ada suku asli yaitu suku Osing yang menjadi indigenous people memiliki keunikan masyarakat agraris. Sehingga orang mau meneliti bisa dapat, mau wisata foto-foto, wisata apapun itu bisa dapat di sini kira-kira. Sehingga Pak Baras nanti kita Pak Baras saya jeda dulu, nanti kita dalami lagi bagaimana peluang sekaligus upaya yang sudah dilakukan. Sekaligus saya juga ingin tahu animo publik untuk berkunjung ke Gunung Ijen, khususnya ngelencer wisatawan ya. Kita juga nanti akan sambang ke Gresik seperti apa persiapannya, masih dalam program Optimis Jatim Bangkit.
Untuk pemirsa JTV yang sudah sambang ke Gunung Ijen, bersyukurlah mudah-mudahan foto-fotonya juga menjadi foto kenangan karena kunjungan panjenengan ke Ijen beberapa waktu lalu sekarang dikonkretkan dengan sebuah pengakuan dunia lewat sertifikasi status Geopark Global Gunung Ijen. Saya yang belum ke sana, cuman ceritanya tok gitu ya. Tapi bicara soal wisata, saya juga penasaran gitu. Karena saat Gubernur Jawa Timur membentuk Forum Geopark Jawa Timur, ini juga pasti melibatkan seluruh unsur di seluruh Jawa Timur yang terlibat, baik itu di kota maupun kabupaten. Lalu Dinas Kebudayaan Pariwisata Gresik sendiri, itu gimana ya, melakukan apa Pak untuk mendorong supaya potensi wisata Gresik juga bisa muncul dan akhirnya nanti juga menyusul menjadi status Geopark? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk khususnya warga Jawa Timur dan juga Gresik. Gresik memang sudah ditetapkan sebagai forum Geopark Jawa Timur oleh Ibu Gubernur. Kalau tidak salah ada 7, ya Pak Kabid ya? Ada 6 yang tambah dari ada yang 3, yang 2 tadi sudah Ya. UNESCO Global Geopark, 1 nasional, yang 6 menuju nasional. Menuju nasional. Nah, salah satunya adalah memang Bawean sebagai kawasan Geopark itu sudah masuk di dalam forum Geopark Jawa Timur Apa itu. keunikan Bawean ditawarkan Bawean? Kalau kita bicara tentang Geopark sebenarnya kan ada 2 hal utama kalau menurut saya, ya, menurut kita. Yang pertama adalah warisan situs geologi atau geosite. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentang bentang alam, di mana bentang alam itu adalah yang mempunyai value atau nilai. Dan Bawean di dalam 2 kriteria itu sangat memenuhi, gitu loh. Kalau kita berbicara tentang geosite tadi, maka Bawean sudah sangat memenuhi tentang misalnya heritage-nya. Bahwa di Bawean itu banyak peninggalan heritage, situs-situs yang luar biasa di sana. Itu yang ya. Situs apa? Salah satunya adalah benteng di sana ada. Terus ada juga meriam yang digunakan perang waktu dulu. Oke. Dan banyak lagi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Bawean biodiversity-nya luar biasa alamnya. Bahwa di sana ada banyak flora, banyak fauna, yang itu tidak ada di kabupaten kota lain. Bahkan di Bawean ada fauna rusa khusus Bawean di sana. Rusa yang tidak ada di tempat lain kecuali Bawean. Itu biodiversity-nya. Tapi kalau bicara soal Bawean itu kepikiran harus nyebrang dari Jawa ke Bawean, terus lihat cuacanya gitu ya. Itu gimana ngatur transportasi atau ritme transportasi supaya Bawean betul-betul bisa moncer, Pak? Ya, itu adalah merupakan salah satu tantangan kita. Kalau kita berbicara tantangan ke depan. Memang Bawean ini ada di kurang lebih 128 km dari daratan kan begitu. Tetapi secara transportasi Bawean sudah sangat terjangkau sebenarnya. Bahwa ada kapal Giliang yang setiap hari ada, tetapi kapal Giliang ini kapal besar sehingga memang perjalanannya agak panjang sekitar 7 sampai 8 jam. Ada, tetapi ada juga kapal bahari yang setiap hari juga ada. Sesuai dengan cuaca BMKG. Kalau BMKG aman pasti itu ada berangkat pulang pergi. Itu sekitar 3 sampai 4 jam. Terus ada juga setiap hari kecuali hari Minggu pesawat. Pesawat terbang pakai Susi Air dari Juanda ke Bawean. Itu juga setiap hari. Dan sebenarnya kalau harga juga harganya sangat terjangkau. Baik, katakanlah kalau transportasi menjadi sebuah tantangan dan mungkin juga concern tersendiri, Pak. Dalam upaya menuju Bawean sebagai Geopark nasional atau mungkin juga Geopark global, ini PR apa yang sedang ditoto oleh pemerintah Kabupaten Gresik, Pak? Ya, kita memang dalam penguatan di mana bagaimana menata tadi geosite, warisan geologi itu yang bagaimana kita menata di biodiversity-nya, kultural diversity-nya, bahwa di sana juga banyak warisan kebudayaan yang luar biasa. Terus juga penataan di dalam transportasi, termasuk juga Bawean. Kalau kita bicara Bawean adalah bagaimana kita melakukan promosi-promosi di Bawean ini kan begitu. Dan alhamdulillah sudah banyak
yang secara langsung atau tidak langsung mempromosikan itu. Bahkan TV nasional kemarin ada beberapa kali liputan di sana dan masuk di dalam program liputan nasional, TV nasional, liputan utama kemarin menapaki Indonesia itu sampai 1 minggu saya ke sana untuk mengantar mereka. Itu salah satunya. Itu untuk pengambilan gambar sekaligus bernarasi di Bawen. Iya. Saya beralih ke Pak Ali dulu. Pak Ali, kalau bicara soal wisata gitu ya. Siap. Bahwa kita setelah pandemi itu kan banyak orang yang rindu untuk berwisata ngelencer ya. Apalagi wisata juga merupakan satu di antara upaya untuk healing lah segala macam. Dari kacamata turis mancanegara juga begitu, bahwa objek wisata geopark itu juga punya pesona dan daya tarik yang luar biasa. Kalau mungkin ada data Pak, seperti apa gitu yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, mungkin juga pemerintah provinsi, supaya pengunjung itu semakin terangkat angkanya Pak. Terima kasih. Jadi memang seperti arahan Bapak Presiden bahwa ada program di kita di Indonesia itu bangga berwisata di Indonesia, kan seperti itu. Jadi itu ingin mendorong memang pergerakan wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di dalam negeri saja. Siap. Kalau di Jawa Timur, hashtagnya di Jatim saja, kan seperti itu. Karena di Jatim itu memiliki tempat atau destinasi wisata yang sangat luar biasa. Ada hampir 1.300. Ya, jadi destinasi wisata yang dimiliki Jawa Timur. Salah satunya yang ada sekarang ini berkembang sangat pesat adalah desa wisata. Jadi di Jawa Timur ada 596 desa wisata. Dan kemarin alhamdulillah di Jawa Timur khususnya desa Ketapang Rame itu menjadi juara 1 untuk desa wisata di Indonesia seperti itu. Nah, banyak hal yang kita lakukan, salah satunya adalah promosi kita gencarkan. Terus terang kita juga dengan perkembangan yang ada tetap memanfaatkan media sosial. Jadi media sosial kita manfaatkan secara masif, bagaimana promosi-promosi itu menjadi mudah diketahui. Termasuk influencer kalau begitu? Wah jelas, kita jelas menggandeng seperti itu. Kita ajak mereka misalnya lakukan fam trip, terus kita ajak mereka melihat tempat wisata dan lain-lain seperti itu. Sehingga harapannya itu bisa dikenal. Apalagi sekarang ini generasi milenial yang sangat luar biasa itu lebih mudah mendapatkan informasi dari media-media sosial. Itu yang sedang kita dorong. Yang tidak kalah juga penting juga, kita juga untuk yang wisatawan mancanegara, kita juga bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan kita yang ada di luar negeri, baik itu kedutaan ataupun konjen kita yang ada di luar negeri, kita ajak mempromosikan wisata Jawa Timur. Pak Ali Nyun Sewu, saya pernah baca bahwa fungsi geopark itu di antara lain adalah fungsi pendidikan, fungsi budaya, fungsi ekonomi yaitu pariwisata, tapi juga ada fungsi ekologi. Kok kayak tambah rame pengunjungnya terus lingkungannya tambah rusak, ini gimana menjaga keseimbangan supaya wisatanya jalan tapi ekologinya terjaga? Nah makanya itu yang Ibu Gubernur membuat forum yang ada itu salah satunya untuk itu. Bagaimana kita mengurangi kerusakan lingkungan tetapi jangan sampai urusan, mohon maaf ini, urusan perut ini menjadi tidak menjadi perhatian kita. Makanya kita selalu mendorong bagaimana baik itu pengelola geopark yang ada, kita ajak bersama-sama, ayo kita buat inovasi bagaimana untuk melestarikan juga. Misalnya contoh mudah ini, ketika di situ ada potensi pertambangan di situs geoparknya seperti itu, bagaimana jangan sampai ini tidak merusak lingkungannya, jadi misalnya tidak ada penambangan, tetapi kebutuhan untuk ekonomi juga terpenuhi bagi masyarakat. Ini yang menjadi pemikiran dari pemerintah juga, menjadi solusi-solusi bagaimana. Misalnya memberikan pelatihan-pelatihan untuk kuliner. Yang itu harapannya dengan adanya pengunjung itu bisa menikmati kuliner khas di sana. Yang itu sehingga tidak terabaikan kebutuhan ekonomi bagi masyarakat. Menikmati kuliner dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu juga. Nanti kita coba sinau ngangsu kawerul. Seperti apa pengelolaan Gunung Ijen supaya alam tetap terjaga, kenikmatan dan kenyamanan berkunjung juga tetap terjaga. Nanti sudah ini dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, kita ngobrol-ngobrol tentang potensi wisata dari sisi potensi geopark yang ada di Jawa Timur. Satu di antara sudah ditetapkan statusnya adalah Gunung Ijen. Saya ke Pak Baras. Pak Baras Nyun Sewu, tadi kan beberapa kali Pak Baras memberikan penekanan soal pangsa pasar. Saya juga penasaran sebenarnya kalau bicara soal pangsa pasar, itu seberapa sih Pak animo masyarakat untuk kunjungan ke sana? Terus gini, kalau dilihat sebagai sebuah potensi, kan Gunung Ijen itu ibaratnya
gula yang manisnya luar biasa. Sementara Gunung Ijen itu bukan punyanya satu kabupaten saja, ya Banyuwangi, ya Bondowoso, ya beberapa. Kalau nggak salah ada 4 kabupaten. Itu gimana Pak untuk mengelola supaya kerukunan antar kabupaten ini nggak royoan, Pak Baras? Monggo Pak Baras. Ya, baik. Jadi yang pertama terkait dengan Pangsa Pasar. Gunung Ijen, Nggih. secara wilayah ada di 2 wilayah yaitu Banyuwangi Bondowoso, dan memang Geopark Ijen itu delineasinya atau kawasannya ada di 2 kabupaten yaitu Banyuwangi dan Bondowoso. Artinya dari sisi pengelolaan clear bahwa kemudian BP atau badan pengelolanya yang dibentuk oleh SK Gubernur Jawa Timur itu adalah percampuran antara rekan-rekan di Banyuwangi dan juga Bondowoso. Artinya kita jadi satu, maju bersama, mengajukan kawasan Geopark Ijen yang luasan wilayah sebenarnya tidak hanya Gunung Ijen, tapi mulai dari pantai selatan hingga ke utara. Yang kita jual adalah cerita bumi 30 juta tahun yang lalu di selatan hingga saat ini gunung api aktif begitu. Yang kemudian pangsa pasar seperti apa ya? Kalau kita melihat Ijen itu sangat seksi di mata peneliti di dunia karena sejak tahun 1700 menjadi pusat penelitian dari vulkanologi atau ahli-ahli gunung api dan juga pusat penelitian botani, flora fauna. Karena kalau jenengan naik ke Ijen itu dari pos paling bawah sampai pos paling atas vegetasinya berbeda, hewannya berbeda, sehingga dari sisi pangsa pasar ya banyak sekali yang kemudian menjadikan Ijen sebagai sebuah kawasan yang sangat ideal. Kira-kira begitu. Kalau bicara soal kawasan Ijen yang ideal, sebenarnya kalau bicara soal keunikan seperti apa sih Pak yang menjadi highlight sehingga Ijen itu payu gitu? Karena seingat saya kepala saya itu kalau mikirin Ijen, ya mung Blue Fire atau belerang wis pun itu. Apalagi Pak Baras, mungkin bisa kasih gambaran. Jadi kalau kita melihat Blue Fire-nya jelas itu adalah satu-satunya di dunia. Jadi tidak 2. Kami sudah pernah mengkonfirmasi dengan para ahli gunung api di dunia, kita ajak webinar pada saat pandemi, bahwa kemudian mereka sudah berkeliling ke gunung api di dunia, yang mereka lihat Blue Flame atau Blue Fire paling eksis yaitu di Ijen, di tempat lain tidak muncul. Mungkin di tahun 1800-an ada di beberapa, di gunung di Perancis, di Vesuvius, tapi yang eksis saat ini hanya Ijen. Yang kedua, danaunya terasam di dunia, itu merupakan air aki alami. Jadi kalau naik kawah Ijen, bisa isi ulang air aki itu, ke kawah Ijen. Yang selanjutnya, kita tidak hanya jualan kawah dan kemudian api biru, tapi kita jualan cerita. Bagaimana Gunung Ijen terbentuk, bagaimana dia meletus di tahun 1700 sekian, 1800 sekian, bagaimana dampak letusannya, kemudian bagaimana munculan flora dan fauna, hingga manusia yang mendiami lereng-lereng tersebut. Sehingga kalau biasanya orang itu hanya sehari di kawah Ijen, tapi sekarang bisa 3 hari atau lebih. Kenapa? Karena kita koneksikan antara cerita sejarah kebumiannya mulai dari awal lahir hingga saat ini, dan juga hubungan antara manusia. Itu yang kita jual menjadi narasi komplit antara geologi, biologi, dan juga budaya. Kalau fungsi edukasinya bagaimana Pak? Untuk mungkin Pak Baras bisa kasih gambaran. Fungsi edukasi untuk kecintaan lingkungan sekaligus konservasi Pak. Monggo. Baik, kalau terkait dengan fungsi edukasi, jadi Gunung Ijen sekarang kami punya program namanya Geotrail. Jadi program Geotrail itu adalah program edukasi untuk jenjang mulai dari TK hingga SMA maupun peneliti atau kampus, sehingga Gunung Ijen sekarang itu menjadi tempat rujukan peneliti, kuliah lapangan, dan juga anak-anak sekolah di sekitar Banyuwangi, Bondowoso, dan juga sering dari luar kota. Sehingga sekarang orang ke sana tidak hanya melihat kawah dan api biru, tapi mendapatkan penjelasan. Dan juga pemandu. Ada pemandunya khusus namanya HPKW, Himpunan Pramuwisata Khusus Wisata Ijen, yang dibentuk oleh BKSDA Jawa Timur, karena Ijen secara sah ada di KLHK, GPKSDA Jawa Timur, itu kita bekali. Mereka dulu jadi penambang, kemudian sekarang jadi pemandu wisata, dan mereka bisa bercerita, gunung ini berumur sekian juta, letusannya ABCDE, bagaimana terbentuk kawah, bagaimana terbentuk api biru, danau, dan sebagainya. Iya. Pak Baras Nyun Sewu, kalau bicara soal proses, ini kan setahu saya pemerintah Kabupaten Banyuwangi butuh waktu cukup lumayan panjang, 5 tahun kalau saya nggak keliru ya. Mudah-mudahan saya, tolong dikoreksi kalau saya salah, untuk bisa mempersiapkan sekaligus mencapai status ini. Supaya kawasan lain atau kabupaten lain atau kota lain yang punya potensi alam yang sama, bisa mengikuti jejak kawan-kawan Gunung Ijen, itu apa ya yang menjadi prioritas untuk mendapatkan status yang geopark tadi Pak Baras? Monggo. Ya. Baik, kita memulai dari 2018, kita ajukan ke Kementerian Kemenkomarves, Komite Nasional Geopark Indonesia, menjadi status geopark nasional di November 2018. Kemudian
kita maju ke UNESCO tahun 2020, pending karena pandemi nggak datang ke sini asesornya hingga tahun 2022, dan kami diresmikan di tahun 2023 kemarin di Maruku bareng Pak Ali dan kawan-kawan. Yang kemudian bagaimana prosesnya, ada 4 yang harus dipenuhi secara garis besar. Yang pertama adalah pengelolaan. Badan pengelola itu ada, artinya dibentuklah SK Gubernur, pengelola kawasan Geopark Ijen yang delimitasi Kabupaten Banyu di Bondowoso, ada unsur provinsi, unsur kabupaten kota, dan juga unsur yang memiliki kawasan. Contoh Kawah Ijen itu ada di BKSDA, Alas Purwo itu ada di Taman Nasional dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya visibilitas. Jadi kalau jenengan nanti ke kawasan Geopark Ijen lewat Jember, lewat Situbondo, lewat Bondowoso, lewat Bali, Anda kan sudah menemui gerbang selamat datang di kawasan Geopark Ijen. Itu visibilitas. Dan juga papan-papan penjelasan. Jadi kalau misalkan Anda nggak pakai guide di Kawah Ijen atau di situs-situs geologi yang lain atau budaya dan sebagainya, kami sediakan papan narasi. Itu visibilitas. Kita siapkan leaflet, booklet, dan sebagainya, seperti di bandara, di pusat-pusat kerumunan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah ada warisan bernilai internasional. Nah, jelas secara warisan geologi Ijen, cerita mulai dari pantai selatan hingga ke Gunung Ijen adalah kawasan yang bernilai internasional. Kenapa? Karena sudah terbit di jurnal-jurnal peneliti internasional sehingga valid. Yang terakhir adalah satu lagi ini apa namanya promosi. Nah, promosi kita sediakan website, kita sediakan promosi-promosi gencar sehingga secara kawasan geopark kita sudah memenuhi standar UNESCO. Tapi kalau kita lihat asesmennya itu tebel. Kalau misalnya kita bukukan tuh bisa jadi sekitar 50 cm hingga 70 cm tebalnya. Artinya sangat-sangat banyak sekali kalau yang harus gitu kita ya. penuhi. Siap. Jadi Pak Bara sebentar saya jeda dulu. Saya sebelum ke Gresik saya sambang ke Pak Ali dulu. Pak Ali nyun sewu, setelah gubernur menetapkan atau mengeluarkan keputusan gubernur dengan membentuk forum geopark gitu ya. Kita tahu bahwa di Jawa Timur juga banyak kawasan yang juga kepingin dan pasti punya potensi seperti itu ya. Misalnya di Tulungagung, Malang. Mana lagi ya? Bawean tadi ya. Bromo Tengger Semeru. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Pemprov atau mungkin juga kolaborasi seperti apa yang dilakukan oleh kabupaten kota untuk bisa menggenjot supaya mereka bisa mencapai tahapan nasional dulu deh gitu sebelum ke global. Iya, jadi kembali ke prosesnya ya. Prosesnya yang harus kita persiapkan dengan baik ini seperti itu. Nah, kebetulan hari ini itu ada rapat di Bojonegoro, kebetulan kita untuk forum geopark juga ini. Nah, salah satunya bagaimana kita menentukan langkah-langkah strategis yang kita susun agar bagaimana yang tadinya belum menjadi geopark nasional menjadi geopark nasional. Yang tadinya sudah geopark nasional kita dorong untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Jadi dari pemerintah provinsi sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah itu yang dikomandoi sekarang ini oleh Bapeda untuk menyusun bagaimana langkah-langkah agar harapannya menjadi tingkatan-tingkatan itu bisa naik, itu bisa dicapai seperti Kalau bicara soal tingkatan naik, Bromo itu kok belum ya? Kok apa bedanya Taman Nasional dengan geopark? Ya Bromo. Jadi memang Bromo itu ada beberapa kabupaten. Jadi Bromo Tengger Semeru ya. Jadi itu ada Malang, ada Pasuruan, ada Lumajang, ada 4 kalau nggak salah itu. Nah itu juga kita dorong. Jadi menjadi geopark nasional. Memang perlu usaha yang cukup harus terus menerus untuk penetapan bagaimana ini bisa menjadi geopark yang nasional dan lain-lain seperti itu. Jadi memang saat ini juga menjadi perhatian kita, fokus kita juga di Bromo Tengger Semeru, karena seperti kita tahu terus terang saat ini untuk maskot Jawa Timur itu 1 Bromo, 2 Ijen. Nah, jadi maskot Jawa Timur kalau di gunung ya 2 ini, maskotnya lah ya, maskotnya. Dan ini sedang kita dorong memang. Jadi langkah yang paling siap ya nanti kita dorong bagaimana mulai perencanaan dan lain-lain, itu seperti itu. Pemirsa JTV juga bisa berpartisipasi, berkomentar, bercerita pengalaman lewat nomor WA kami yang tertera di layar 0813 5816 1388. Sekali lagi pemirsa JTV juga bisa sharing pengalaman panjenengan ngelencer ke Ijen, ke Bromo, dan mungkin juga ke kawasan wisata yang punya potensi luar biasa. Dan siapa tahu ini juga merupakan the next geopark global ya. 0813 5816 1388. Kita jeda sebentar, nanti saya juga pengen ngulik-ngulik di Gresik seperti apa. Karena selain Bawean pasti Pak Gus Yani ya, Bupati Gresik, kita juga punya titipan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti apa supaya Gresik juga punya geopark. Kita jeda sesudah informasi berikut ini.
Optimis Jatim Bangkit masih bersama Panjenengan Stoyo, pemirsa JTV. Terima kasih untuk partisipasi lewat WA. Begitu WA kita buka langsung muncul dan nampaknya juga langsung nyorot ke Bawean. Tapi sebelum saya nyorot ke WA, saya juga penasaran Pak, Bawean ini kan memang mungkin digadang-gadang begitu ya. Kalau bicara soal kunjungan, ini gimana animo masyarakat untuk ke sana dengan segala macam dinamika dan juga potensi alam yang luar biasa tadi Pak? Mengenai animo dari wisatawan domestik maupun mancanegara di Bawean, alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah mengalami progres yang lumayan. Ada angkanya Pak? Secara angka, kalau tadi saya baca angka cuma di seluruh Kabupaten Gresik bahwa Gresik itu sebelum pandemi itu hampir 500.000 dari wisatawan. Dan untuk yang mancanegara itu di angka hampir 50.000. Nah, ini mengalami penurunan ketika pandemi kemarin. Pasti. Dan pada tahun 2022 kemarin alhamdulillah sudah meningkat lagi di angka ya 400 ribuan lah satu tahun. Dan di mancanegara kurang lebih di angka sekitar masih 12.000, masih dalam peningkatan seperti itu. Ya, sebuah konsep pariwisata yang sedang dikembangkan adalah tidak hanya melulu pada objek wisatanya dan potensinya, tapi juga masyarakat setempat yang mungkin juga buka usaha, jualan souvenir dan segala macamnya dan sektor UMKM. Kalau bicara soal potensi UMKM di Bawean sendiri, seperti apa ya Pak ya? Potensinya terus kita kembangkan. Bahkan kemarin minggu kemarin kita melakukan satu kegiatan festival ekonomi kreatif di sana. Jadi kita mengumpulkan beberapa pelaku ekonomi kreatif, terutama yang bergerak di bidang oleh-oleh itu. Kita kumpulkan, kita kasih pelatihan. Setelah itu kemarin kita lakukan festival untuk memamerkan produk mereka di alun-alun selama dua malam berturut-turut ya. Baru minggu kemarin kita lakukan di sana. Oh gitu. Iya. Dan saya nggak denger ini. Dan kita kombinasikan dengan hiburan pesta rakyat kemarin. Ngerti yang ngono sambang ke Gresik, mesti golek kopiah gitu ya. Cari kopiah. Saya ada partisipasi dari Pak Rano di Surabaya. Pengalaman ke Bawean ke Danau Kastoba, katanya luar biasa. Betul. Alamnya indah gitu. Kulinernya murah meriah karena makannya ikan seafood, ikan laut ya, seafood. Gitu. Mungkin yang boleh ditambah adalah akses transportasi dan homestay. Nah, ini pripun Pak? Jadi kalau kita bicara Kastoba, itu di sana ada Danau Kastoba dan air terjun Kastoba di sana. Dan memang luar biasa, bagus sekali pemandangannya. Tetapi lagi-lagi yang menjadi tantangan untuk kita tata adalah akses memang ke sana. Karena itu di puncak gunung gitu, jadi ada sekitar berapa meter gitu ya, berapa kilo itu yang harus dilakukan dengan jalan kaki. Oh, hiking. Gitu, hiking. Tetapi bagi mereka yang memang petualangan ya luar biasa sudah. Kalau untuk area-area buka tenda gitu kira-kira ada nggak Pak ya untuk camping begitu? Kalau camping di area situ belum kan harus kalau kita sudah melakukan pembukaan untuk area tenda kan harus kita lengkapi semua masalahnya. Tetapi kalau area camping biasa ya ada lah di sana gitu. Ada lagi Bu Lina di Surabaya. Desember 2022 ke Ijen. Barengan acara touring motor salah satu merek besar. Jumlahnya ratusan. Musik hingar-bingar. Sempat protes soalnya pas naik ke pertigaan menuju kawah, musik terdengar dan mengganggu satwa. Katanya Geopark kok gak pro pada satwa ini berperi kebinatangan. Nah, saya tak coba ke Pak Basar. Pak Basar saya ini mungkin juga pernah dan dimonitor ya. Jadi yang sempat saya tanyakan tadi, kunjungan oke, kemudian acara juga rame, band-bandnya juga seru, tapi mengganggu kepentingan hewan di sana. Pripun untuk kelola supaya tidak mengganggu kenyamanan hewan-hewan yang ada di sana, berperi kebinatangan Pak. Monggo Pak Basar. Baik, jadi kalau misalkan memang acaranya adalah acara yang kemudian berkerumun atau rame-rame, itu biasanya ada izin Pak. Jadi kalau misalkan tadi itu mungkin memang touring begitu, kadang kan ada touring yang izin, ada yang tidak berizin. Karena memang mungkin mereka tradisi sifatnya. Tapi kalau memang izin itu masuk, maka kita ada SOP di sana ya. Sehingga yang tadi disampaikan oleh Bu Lina di Surabaya, Pak Baras. Di Bu Lina di Surabaya, nah itu mungkin bisa teratasi. Jadi ya
bagaimana kita bisa mengatur ribuan pengunjung dalam satu waktu, yang kemudian ketika memang itu adalah klub motor yang kemudian mereka tidak punya izin kegiatan yang spesifik, misalkan ngecamp di Paltuding, nah itu mereka harus izin begitu ya, karena dalam Bukan. jumlah banyak. Nyun sewu, Pak Tapi Baras, kalau nyun sewu. memang tidak, Pak Baras, nyun sewu. Kalau touringnya mungkin Ya. biasa Pak, tapi yang disoroti adalah band-bandannya. Karena band-bandannya rame pasti sudah izinnya toh kalau band-bandannya. Jadi Itu bukan di touring yang disoroti, mana? tapi Di Paltuding ngeband dan atau di rame-rame hingar-bingarnya yang disoroti. kalau di atas tahu saya tidak boleh ada kegiatan band-bandan Pak, karena mentok di Paltuding Pak. Kalau memang mau di pos pendakian pertama itu mungkin boleh ada keramaian seperti itu. Iya. Tapi kalau memang di atas saya rasa tidak boleh untuk kemudian melakukan kegiatan keramaian di atas, karena resikonya tinggi. Karena yang pertama adalah jalur yang berbahaya, belerang juga cukup aktif begitu, sehingga tidak boleh Iya. setahu saya. Tapi Iya, kalau memang di bawah, nah itu ada izinnya pasti. Oh ada izinnya pasti ya. Nah itu di bawah. Dan itu di bawah. jauh dari jangkauan satwa dan kawan-kawannya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Bu Wiwi di Malang. Kalau mau ke Ijen berapa tiketnya ya? Apa jadi mahal sudah diakui oleh UNESCO nih Pak Baras? Monggo Pak Baras. Tidak, tetap sesuai dengan peraturan dari KLHK dan Kementerian Keuangan, naik Kawah Ijen hanya Rp5.000, bisa isi air aki alami di Kawah Ijen, dan juga bisa melihat view kaldera, view pegunungan, view kawah dan sebagainya. Oke, Pak Ibran Surabaya terima kasih. Ini katanya gini, kalau Ijen rasanya orang terlalu sering taunya Ijen yang dibanding Bondowoso. Padahal Bondowoso juga punya geopark. Ayo Pak Ibran, kita viralkan ya, kita hebohkan supaya Bondowoso juga tergerak untuk nyusul, supaya Ijen nggak cuma Ijen tapi juga ya ono koncone gitu ya, nggak Ijenan gitu ya. Saya ke Bawean ini Pak Sewu ini ada sorotan. Ke Bawean itu asik kalau ada kepastian jadwal Pak. Kadang cuaca nggak menentu. Nah ini gimana Pak ya? Padahal Bawean keren loh Pak. Diving ada, gunung ada gitu ya. Keren sekali Bawean. Jadi kalau kita ke Bawean, kita pastikan bahwa kalau kita mau berwisata seluruhnya ada. Mulai dari pegunungan sampai dengan pantai, sampai dengan kita mau melihat apapun di sana. Jadi luar biasa. Kalau untuk jadwal transportasinya supaya paten gitu gimana? Ya, untuk jadwal transportasi sebenarnya kalau cuaca itu tidak ekstrim atau apapun, itu hampir setiap hari ada. Bahwa misalnya misalnya kapal bahari itu cuaca lagi baik-baik saja ya setiap hari ada. Termasuk pesawat itu setiap hari juga ada kecuali hari Minggu. Jadi kalau nanti ada cuaca yang ekstrim, maka biasanya memang izin BMKG-nya yang tidak keluar itu. Jadi bukan karena ketidakpastian itu dibuat oleh armadanya, tetapi bahwa BMKG ini mengeluarkan izin untuk penyeberangan itu sebenarnya. Karena nyebrang lautan jadi saya rasa ya kalau soal alam ya kulonuannya sama Gusti Allah gitu ya. Dan sekarang sudah ada misalnya jadwal November itu sudah dikeluarkan sebelumnya. Jadi mungkin itu dulu, tapi sekarang sudah kepastian penyeberangan itu sudah ada. Gitu. Ini juga ada yang memberikan sorotan supaya Bawean itu menjadi the next geopark. Gitu. Ya. Kira-kira mimpi ke sono tuh ada timelinenya nggak atau ada lini masanya nggak Pak dari pemerintah Kabupaten Gresik? Ya ini masih kita bergerak ke sana. Bapeda kemarin sudah melakukan beberapa kajian. Yang pertama kemarin dengan UGM kajian geologinya sudah selesai dan sudah dilakukan kesimpulan-kesimpulan dan tidak lanjut ke sana. Nah, sekarang Bapeda juga melakukan kajian terhadap pengembangan wisatanya dengan ITS karena itu harus komplikabel kalau kita berbicara geopark. Harus holistik lah ya. Holistik banget ya. Nah, ini beberapa rekomendasi sudah ada dan memang ini harus kita follow up secara bersama-sama. Kalau Ijen tadi perlu 5 tahun, mudah-mudahan kita tidak sampai 5 tahun lah untuk menjadi geopark UNESCO kan gitu. Pak Ali, saya kalau bicara soal potensi wisata ini kan juga potensi untuk mendatangkan orang dan mendatangkan uang gitu ya. Mungkin kolaborasi seperti apa yang dilakukan supaya saya juga nggak tahu listingnya pariwisata Jawa Timur yang the next geopark itu siapa? Apakah Bawean masuk urutan pertama atau urutan kesekian itu apa ada berita seperti itu Pak? Anja, jadi gini, jadi tetap untuk yang pengembangan geopark itu kita bareng karena kita sudah ada forum
dan kita ada 2 yang sudah UNESCO Global Geopark. Semoga jadi pengalaman yang 2 ini bisa lebih mempercepat kan seperti itu. Jadi misalnya Bawean lebih siap untuk segera ya segera kita dorong. Nah, tapi yang jelas yang sudah geopark nasional itu kan Bojonegoro. Ya. Jadi Texas Bojonegoro, bentang bumi dan minyaknya itu. Oke. Jadi itu mungkin juga memiliki keunikan tersendiri. Nah, seperti itu. Karena sudah geoparknya ini geopark nasional, maka itu yang kita dorong dulu. Jelasnya kan di situ. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk geopark lain untuk segera kita dorong menjadi geopark nasional. Siap. Baik itu Bawean, baik itu Bromo Tengger Semeru, baik itu Tulungagung ataupun Malang dan lain-lain itu kita dorong bareng-bareng sama. Semoga nanti kita bisa selalu bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada untuk lebih mempercepat proses itu. Karena harus simultan kita lakukan, jadi tidak bisa hanya yang satu melakukan tapi yang lainnya tidak melakukan. Tapi tidak, harus secara holistik kita lakukan bersama-sama. Bareng-bareng. Sehingga itu bisa menjadi sesuatu kekuatan bagi kita untuk mengegulkan yang kita harapkan. Gerak bareng. Saya ke Pak Baras. Pak Baras, Nyun Sewu, ini ada pertanyaan dari seorang pemirsa juga yang berpenasaran. Untuk pengembangan kunjungan wisatawan di Ijen, mungkin bisa ditambah event-event sport kelas dunia yang diselenggarakan di Ijen, seperti lari trial marathon, event sepeda tour di Ijen, bisa dilaksanakan lagi, event-event seperti downhill di Ijen, dan lain-lainnya. Itu pripun Pak, apakah sudah ada semacam agenda untuk menyelenggarakan event-event dengan skala dunia nih Pak? Monggo. Ya, baik di tahun ini sudah berjalan beberapa kegiatan yang ada di lereng Ijen. Ada Ijen Downhill, itu dilakukan oleh Dinas Dispora dan juga Pemkab Banyuwangi waktu itu. Kemudian kita pernah menggelar Ijen Geopark Run, start di Bondowoso, dinding kaldera Ijen Megasari di Bondowoso, finishnya di Pondowo Kabupaten. Itu mandek di setiap stop site atau geosite, nanti pelarinya endorser di Indonesia, kemudian mereka bercerita dan promosi tentang wisata yang ada di geo, bio, atau culture site. Dan juga Tour de Ijen mungkin beberapa tahun ini dilaksanakan karena pandemi ya, sehingga sebenarnya banyak kegiatan sport tourism yang kemudian dilakukan di tahun ini, tahun lalu, dan juga akan dilakukan di tahun-tahun selanjutnya. Jadi Pak Baras, memang Pak Baras, saya singkat sebelum kita jeda. Di sisa 2023 ini ada event yang mungkin digelar di Ijen dalam waktu dekat, Pak? Kalau di sisa ini sudah tidak ada yang karena sudah selesai di beberapa bulan yang lalu, di bulan lalu terakhir. Mungkin kita lakukan di tahun depan. Oh, upcoming kalau begitu ya, coming soon lah. Untuk yang sport tourism ya. Siap. Pemirsa JTV, kita jeda dulu, masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Terima kasih untuk yang sudah terus mengalirkan WA. Nanti satu persatu kalau waktu ini tutupi, tak bacakan kepada narasumber. Kita jeda dulu. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Kalau ngomong wisata ini tahu-tahu udah di penghujung saja. Tapi saya coba selipkan, Bu Rini di Malang, terima kasih untuk area Sukamadi, apakah termasuk Geopark? Termasuk Ibu, jadi ini juga termasuk bagian dari Geopark yang sudah diakui dunia. Dan kalau mungkin Bu Rini mau sambang, mau sowan ya monggo. Disiapkan saja agenda jadwalnya sekaligus, siapkan juga untuk semangat belajar tentang ekologi. Saya ke Bawean dulu Pak. Siap. Dengan kondisi seperti ini gitu ya, harapan mungkin dari pemerintah kabupaten termasuk dengan adanya forum Geopark. Mungkin Gresik juga punya mimpi gitu. Pripun Pak? Ya, kita tidak hanya punya mimpi, tetapi kita Mimpi juga dan harapan. Ya, kita juga sudah bergerak ke arah sana. Artinya bahwa untuk mewujudkan Bawean sebagai geopark nasional maupun internasional UNESCO tadi, memang banyak hal yang harus kita lakukan. Tetapi kita harus optimis, Jatim bangkit kan begitu, bahwa ini bisa dilakukan. Tetapi karena memang komprehensif tentang geopark ini, banyak hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu semua harus bergerak bersama-sama. Bahwa pemerintah kabupaten Gresik akan terus mendorong itu dan akan melakukan upaya itu, dan masyarakat Bawean juga harus melakukan itu secara bersama-sama. Karena kalau kita bicara geopark maka itu ada fungsi edukasi, fungsi revitalisasi, bahkan fungsi pelestarian lingkungan di sana. Itu. Terus yang kedua mungkin dari provinsi juga mendorong itu untuk membantu kita di dalam hal-hal kesulitan
tentang mewujudkan mimpi tadi, kan gitu. Baik, mungkin Pak Ali bisa merespons sekaligus gini Pak, seruan pada publik masyarakat yang ingin sambang ke Geopark, karena Geopark ini kan istilahnya wisata yang sifatnya khusus. Ya. Monggo. Ya, jadi harapan kami sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Jawa Timur berharap, ayo segera ke Geopark. Jawa Timur punya beberapa geopark yang itu bisa kita kunjungi, ada Gunung Sewu, ada Ijen, ada Bojonegoro, itu memiliki kekasan minyaknya dan lain-lain. Ayo berkunjung ke sana, tetapi kami berharap juga ketika berkunjung ke geopark, tolong dijaga situs-situs yang ada, geosetnya dijaga. Jangan sampai misalnya di sana ada vandalisme atau membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Kita tidak berharap seperti itu. Jadi kita saling menjaga nanti bahwa geopark ini merupakan warisan kita untuk anak cucu kita. Siap. Agar mereka bisa belajar bagaimana geopark itu ada, bagaimana bentang bumi itu ada dan lain-lain seperti itu. Kalau Jadi dari harapan kami seperti itu. pemerintah provinsi sendiri apa mematok target untuk kunjungan wisatawan? Harapan kami dengan adanya, kalau yang di Ijen kami berharap akan lebih banyak wisatawan, karena yang seperti disampaikan dari pengelola geopark Ijen tadi, berharap nanti kita itu akan banyak wisatawan mancanegara khususnya yang bisa belajar di sana. Karena sudah masuk jaringan UNESCO Global Geopark, ini akan banyak dikunjungi oleh wisatawan khususnya yang pengen tahu bagaimana Ijen ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Perlu saya sampaikan juga bahwa nilai kemarin, nilai Ijen itu tertinggi. Tertinggi di dunia itu. Iya, jadi dari penilaian itu Ijen itu tertinggi. Pada waktu disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, penilaiannya Ijen itu tertinggi di dunia. Jadi itu sebagai sarana kita bahwa menyampaikan ke dunia bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa dan silakan belajar ke Indonesia. Nah, ada kawah atau kawah Ijen, ada Blue Fire yang tadi disampaikan satu-satunya di dunia. Nah itu yang jadi jualan kita lah seperti itu. Bicara soal jualan Pak Baras, alam sudah ada, kawah sudah ada, pantainya sudah ada, gunungnya juga sudah ada, apinya juga sudah ada. Apakah ke depan juga ada rencana membangun semacam museum atau sentra-sentra edukasi yang memang bisa menjadi sebuah jujukan dan menambah pamor atau pesona Ijen sebagai jujukan wisata geopark? Mas Baras, monggo. Ya baik. Terkait dengan hal tersebut, kita sedang membangun, difasilitasi oleh Kementerian SDM Badan Geologi, kami memiliki pusat informasi geologi Geopark Ijen yang akan selesai di bulan ini insya Allah. Sehingga itu pertama di Jawa Timur, kedua di Jawa, ya. Yang pertama di Celetuh, yang kedua di Ijen. Kami sudah siapkan, itu ada panel yang menjelaskan sejarah mulai jutaan tahun hingga saat ini, ada video mitigasi bencana, bisa ada bioskopnya. Kemudian ada maket yang sangat interaktif ketika jenengan tunjuk peta atau maketnya nanti akan muncul di video langsung dijelaskan. Kemudian kita memiliki mikroskop untuk melihat batuan yang ada di dalamnya seperti apa. Dan juga kita memiliki VR atau virtual reality seolah-olah kita masuk ke Kawah Ijen. Ketika memang mungkin Kawah Ijen itu nanti tidak bisa didaki karena faktor cuaca dan sebagainya, maka orang-orang bisa mengunjungi tersebut. Itu selesai, insya Allah di bulan ini, dan akan menjadi pusat one-stop tourism kita. Jadi di sana nanti ada UMKM-nya, ada kemudian edukasinya, mulai dari anak TK hingga orang umum, ada bioskop dan sebagainya, sehingga itu akan menjadi infrastruktur penunjang bagi informasi yang akan datang ke kawasan Geopark Ijen. Pak Baras matur nuwun, satu lagi alasan untuk ke Banyuwangi, paling tidak untuk sambang ke Gunung Ijen dan juga foto-fotoan dengan situs-situs dan juga potensi-potensi. Matur nuwun Pak Baras untuk partisipasi sekaligus selamat untuk seluruh pengelola Geopark Gunung Ijen. Matur nuwun Pak Baras. Assalamualaikum. Pak Saifuddin matur nuwun untuk rawuh, mudah-mudahan Gresik nyusul Pak ya. Ya, amin. Mudah-mudahan. Pak Ali matur nuwun Siap, rawuhipun. terima kasih. Terima kasih juga untuk pemirsa JTV yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan kalau foto-foto jangan lupa foto-fotonya diunggah dan diviralkan. Khususnya potensi Jawa Timur harus mendunia supaya kita juga punya lebih banyak lagi situs-situs atau geopark global berikutnya. Saya Iman Dwiartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelah takkan membuatku berhenti berlari menghadapi semua cobaan hidup ini. Letih takkan menghalangi semangatku untuk